Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Manajemen dengan hati di SMP Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat datang di SMP Negeri 1 Pontianak. SMP Negeri 1 Pontianak merupakan sekolah standar nasional yang terletak di tengah kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sekolah ini memiliki 8 kelas paralel dengan rombongan belajar 30 peserta didik. SMP Negeri 1 Pontianak merupakan sekolah yang banyak diminati oleh orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya. Fasilitas belajar yang lengkap, kepala sekolah, guru, dan karyawan yang profesional, serta hubungan kekeluargaan yang terjalin di antara sivitas akademika, menyebabkan sekolah ini menjadi pilihan orang tua dan masyarakat Kota Pontianak. Proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Pontianak seakan tidak pernah ada masalah. Namun sebenarnya, SMP Negeri 1 Pontianak pernah memiliki masalah yang sangat pelik. Setelah sekian lama bekerja keras membangun karakter sekolah dan menjadikan sekolah yang sangat mandiri dan berkepribadian kuat, pada tahun 2006 mengalami cobaan yang sangat berat. Sebelum tahun 2006, sekolah menerapkan seleksi calon peserta didik baru menggunakan aturan yang umum di SMP negeri, yaitu menggunakan NEM sebagai dasar penerimaannya. Namun pada tahun 2006, Wali Kota Pontianak mengeluarkan Perwali nomor 9.1 tahun 2006 yang isinya adalah menunjuk SMP Negeri 1 Pontianak sebagai sekolah rayon. Artinya, SMP Negeri 1 Pontianak harus mau menerima peserta didik baru dari SD yang ada di dalam rayonnya, tanpa mempertimbangkan NEM. Akibatnya, masukan siswa baru ke SMP Negeri 1 Pontianak sangat bervariasi dari sisi kemampuan akademiknya. Kondisi tersebut menyulitkan sekolah dalam mengelola pembelajaran. Jauhnya rentang kemampuan akademik siswa menjadi keluhan hampir semua guru mata pelajaran. Guru dalam perbincangan sehari-hari membicarakan bagaimana sulitnya mengelola kelas dengan siswa yang sangat bervariasi. Keluhan guru itu ternyata juga didengar oleh kepala sekolah. Kepala sekolah yang biasa berbincang dengan para guru dan karyawan akhirnya memahami persoalan itu. 32, 20. Ya, ini 96 ini cuma betul salahnya satu. Terus ulangan harian keberapa ini? Ini ulangan harian kedua. Ulangan harian kedua. Jadi ulangan harian pertama pun begitu, di remedial berkali-kali diajarin lagi begitu. Saya juga. Tidak hanya dengan guru dan staf karyawan sekolah, tetapi kepala sekolah juga berkomunikasi dengan pekerja kebersihan sekolah. Dalam video ini, terdiri dari 3 tahapan. Di dalam tahapan tersebut, ada beberapa langkah manajemen dengan hati.
Perencanaan menggunakan pendekatan dengan hati. Kepala sekolah kemudian berbicara dari hati ke hati dengan wakil kepala sekolah, serta beberapa guru. Berapa suara-suara dari kawan, saya supervisi di halaman, di mana itu di kelas. Itu kayaknya anak-anak kita dengan sistem zoning atau rayon ini banyak keluhan dari kawan-kawan kita. Luar biasa Ya, kan? memang Bu, keluhannya. Luar biasa Ibu ya. Iya. Gimana tuh Bu luar biasanya Ya, tuh? pembelajaran di kelas ini kadang ada siswa yang sulit diatur dan juga punya kemampuan yang mungkin di bawah rata lainnya. Ya. Itu. Dari pertemuan informal tersebut, akhirnya disepakati untuk diadakan rapat pleno guru, khusus membicarakan persoalan tersebut. Oh, saya sangat bahagia, mudah-mudahan di rapat kita nanti kita akan mendapatkan suatu teknis bagaimana cara membangun atau membentuk kelas khusus ini dengan tenaga pengajar yang juga khusus. Tentulah kita tidak bisa memutuskan di sekarang, di dalam rapat pleno lah nanti, di rapat dinas. Dalam pertemuan tersebut, kepala sekolah dan wakilnya memberi kesempatan kepada guru-guru untuk menyampaikan keluhannya dan kemungkinan penyelesaian persoalan tersebut. Beberapa minggu yang lalu saya coba jalan-jalan ke ruang Dewan Guru. Ternyata banyak di antara kita yang saat koreksi, saat diskusi itu banyak keluhan-keluhan. Sebagian guru menyampaikan keluhan sulitnya mengelola kelas dengan variasi kemampuan akademik yang sangat jauh. 100 pun ada, tapi lebih banyak itu didominasi oleh siswa yang nilainya 40 ke bawah, bahkan 0, pun ada. Nah itu yang membuat saya pusing, bingung, apalagi untuk mengolah nilainya, ditambah lagi dengan tingkah lakunya yang kadang-kadang kita harus ekstra sabar, jadi harus banyak belajar bersabar. Guru lain juga saya rasa demikian Ibu, nilainya itu yang memusingkan untuk membuat kita mengolahnya. Terima kasih Ibu. Iya Ibu, memang permasalahan yang sama, yaitu betapa kemampuan siswa kita sangat beragam tetapi jauh berbeda. Ada siswa dengan kemampuan yang tinggi, tapi banyak siswa dengan kemampuan yang rendah, bahkan bisa dikatakan sangat rendah. Nah ini yang membuat kita kesulitan. Mungkin kita bisa mengambil satu langkah Ibu, barangkali kalau disetujui, kita coba membuat kelas tersendiri kepada siswa-siswa yang memiliki kemampuan rendah ini. Ya, terima kasih Bu. Menurut saya demi kemajuan sekolah kita dan demi kebaikan anak, kita coba mana yang terbaik. Kan kita sudah melakukan 2 bulan Ibu, kita mendapati kendala di dalam pembelajaran. Daripada semua anak kita jadi korban, lebih baik kita meluangkan waktu, kita mencoba. Nggak salah saya kira Ibu, mudah-mudahan kita berhasil. Terima kasih. Dari hasil rapat disepakati bahwa anak-anak dengan kemampuan akademik terbatas akan dikelompokkan menjadi satu kelas, dan sekolah akan mengatur guru yang bertanggung jawab dalam kelas tersebut. Jadi pada pertemuan rapat kita pagi ini Bapak Ibu, kita dapat menyimpulkan rapat kita. Yang pertama adalah mengelompokkan peserta didik kita dengan kemampuan rendah pada satu kelas yang kemampuannya sama. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu, tadi Pak Sumarto sudah mengatakan berat, Bapak Nurdin juga berat kalau dikelompokkan. Nah nanti Bapak Ibu, kami dengan tim kurikulum akan mencoba menelaah, menganalisa Bapak Ibu yang akan mendapatkan tugas istimewa ini. Nah saya mintakan nanti kepada Bapak Ibu secara ikhlas, keikhlasan Bapak Ibu untuk mengajar di kelas tersebut. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati kita semua.
Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil rapat tersebut, kepala sekolah kemudian mengadakan rapat terbatas dengan wakil kepala sekolah dan kepala tata usaha. Pembicaraan rapat adalah merencanakan tindak lanjut hasil rapat guru. Kotan nomor 9.1 tahun 2006, yaitu tentang penerimaan siswa kita yang tanpa seleksi NEM. Hasil rapat terbatas berupa rencana kasar tindak lanjut pembentukan kelas khusus. Rencana lebih rincinya ditugaskan kepada wakil kepala sekolah kurikulum untuk menyusunnya. Pelaksanaan pengembangan kelas khusus. Sebelum semester berikutnya berjalan, kepala sekolah mendekati beberapa guru yang dianggap unggul dari sisi akademik dan dedikasinya untuk mengajar di kelas bengkel. Kepala sekolah mendekati secara pribadi kepada beberapa guru agar merasa terpanggil untuk membantu kelas bengkel. Ya, saya melihat ibu itu kayaknya kan dengan anak-anak udah sangat dekat gitu kan. Lalu dalam proses pembelajaran juga ibu udah saya lihat udah cukup matang lah menghadapi anak-anak yang seperti itu gitu. Ya, Bu. Pelaksanaan kelas bengkel. Pada semester berikutnya, pembentukan kelas khusus direalisasikan. Siswa dengan kemampuan rendah dimasukkan dalam satu kelas dan diajar oleh guru khusus yang ditentukan oleh kepala sekolah. Pada awalnya, pembelajaran di kelas khusus belum berjalan dengan lancar. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kelas bengkel mulai menemukan irama pembelajarannya. Ditunjukkan dengan meningkatnya motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Selain melalui penguatan dalam pembelajaran, peningkatan kemampuan siswa kelas khusus juga dilakukan melalui komunikasi dengan orang tua. Orang tua siswa tertentu yang mengalami hambatan belajar diundang ke sekolah dan atau home visit yang dilakukan oleh guru. Peningkatan layanan kepada kelas khusus juga diimbangi dengan peningkatan guru dalam pembelajaran melalui berbagai kegiatan. Sekolah menjadwalkan kegiatan MGMP internal setiap Jumat sore. Evaluasi. Berdasarkan evaluasi semester pertama setelah pembentukan kelas bengkel, masih banyak yang belum mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD), sehingga perlu dilakukan remediasi. Dari hasil ulangan umum pada semester berikutnya, siswa yang tidak tuntas mulai berkurang. Setelah 2 tahun melakukan perjuangan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, sekolah dapat memetik hasil yang menggembirakan,
karena semua siswa kelas khusus berhasil lulus ujian nasional tahun 2010. Jadi kami ini ya dari komite ya yang merupakan wakil dari orang tua murid gitu ya, yang sekolah di SMP Negeri 1 ini, ya pada prinsipnya sangat mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Ya. Pemirsa, ini hanyalah salah satu contoh cara penyelesaian masalah dengan pendekatan dan perjuangan yang tidak mengenal menyerah. Kesejawatan, keikhlasan, dan dedikasi seluruh anggota sekolah sangat menentukan hasil pembelajaran ini.